bahwa kemurahan hati menjadi hal yang langka di tengah-tengah dunia ini, termasuk juga di kalangan orang-orang percaya. Kemurahan hati menjadi hal yang langka dalam kehidupan orang-orang percaya. Hidup yang kita hidupi saat ini juga oleh karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Kita yang tadinya tidak mengenal Tuhan, kita yang tadinya adalah hidup di dalam dosa, kita yang tadinya adalah hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, tetapi oleh karena kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita diangkat dari sana. Ketika dia menampilkan kemurahan, ketika Ribka bermurah hati kepada hamba itu, hal yang tidak diduga oleh Ribka justru disediakan oleh Tuhan. Saya mau katakan saudara bahwa ketika kita bermurah hati, maka sesungguhnya kita tidak mengharapkan imbalan. Demikian juga sesungguhnya Tuhan yang sudah bermurah hati kepada kita, menyelamatkan kehidupan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa tersebut. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak mengharapkan imbalan daripada kita. Itulah sesungguhnya konsep daripada kemurahan hati tersebut. Puji Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Dan terima kasih sahabat-sahabat SRK yang terus mengikuti program ini, yang terus mendukung program ini sehingga program ini boleh berjalan sampai hari ini. Dan sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari juga kita bagi program ini kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga mereka juga diberkati lewat program ini. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali Tuhan untuk hari ini, di mana berkat kemurahan-Mu, Tuhan boleh pertemukan kami dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Kami tahu Tuhan itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, itu semua oleh pertolongan Tuhan yang sudah memelihara, memberkati setiap perjalanan kehidupan kami Bapa di dalam surga. Sehingga Bapa kami boleh bertemu hari ini kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami butuh firman Tuhan di akhir-akhir zaman ini Bapa di dalam surga. Kami butuh firman Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk menerangi perjalanan kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup, yang mampu menghidupkan kehidupan kami Tuhan. Yang mampu mengubah setiap kehidupan kami Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan kami mempersiapkan kehidupan kami untuk taburan-taburan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Kejadian 24. Kejadian
24 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kuberikan air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangkannya air yang dibuyung-buyung itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta-unta itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lalu kata gadis ini, "Baik jerami, baik minuman unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini yaitu Ribka, perempuan yang murah hati dan yang mendapatkan kemurahan. Ribka, perempuan yang murah hati dan mendapatkan kemurahan. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sudah mengetahui cerita daripada Ribka dan juga hamba ini. Ini adalah hamba daripada Abraham, di mana Abraham memerintahkan kepada hamba ini untuk pergi ke satu negeri untuk mencari istri bagi anak Abraham, yaitu Ishak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya perjalanan daripada hamba ini bukanlah hal yang gampang. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa si hamba ini harus mencari calon istri kepada tuannya, sementara calon istrinya tuannya ini belum dia ketahui. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dalam cerita ini. Namun yang menjadi fokus kita dalam program SRK hari ini adalah Ribka sendiri. Ribka adalah seorang perempuan yang murah hati, yang bermurah hati dan mendapat kemurahan. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dikatakan di situ,
adalah sebuah gambaran bahwa Ribka ini adalah pribadi yang bermurah hati. Ya, Ribka ini satu pribadi yang begitu luar biasa dalam hal kemurahan hati. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai dari ayat yang ke-17 tersebut. Dikatakan bahwa hamba ini datang kepada Ribka untuk meminta air kepada Ribka. Saudara, mereka ini tidak saling mengenal, ya. Antara si hamba ini adalah seorang laki-laki dengan Ribka. Harusnya Ribka menimbulkan rasa kecurigaan. Harusnya Ribka menaruh curiga terhadap hamba ini, terhadap laki-laki ini. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena mereka belum saling mengenal. Tetapi lihat baik-baik saudaraku, ada ekspresi, ada penyambutan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Ribka kepada hamba ini. Ketika hamba ini mengatakan kepada Ribka, berlari kepada Ribka untuk meminta air kepada dia, Ribka mempunyai respon yang positif, mempunyai respon yang begitu luar biasa. Walaupun Ribka belum mengenal sama sekali siapa orang ini. Harusnya Ribka berpikir, jangan-jangan dia ini ingin bermaksud jahat kepada saya. Jangan-jangan orang ini adalah penjahat yang berpura-pura baik. Jangan-jangan orang ini nanti membuat sesuatu hal yang tidak baik kepada saya. Harusnya Ribka mempunyai pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena yang dia hadapi adalah laki-laki. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi justru sebaliknya, Ribka menyambut daripada hamba ini, bahkan juga dengan rekan-rekannya yang lain, dengan pemikiran yang demikian positif. Bahkan bukan saja pemikiran yang positif, tetapi juga bahwa Ribka memberikan apa yang diminta, bahkan lebih daripada itu diberikan oleh Ribka. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa si hamba ini, dikatakan di situ, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu. Beri aku air, beri aku minum sedikit, hanya sedikit yang dia minta Bapak Ibu. Tetapi Ribka berkata seperti ini, jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah si Ribka memberikan minum hamba daripada Ishak ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu juga Ribka berlari-lari memberikan juga minum hamba-hamba yang lain, bahkan juga unta-unta daripada si hamba ini juga diberikan oleh Ribka. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini adalah gambaran orang yang bermurah hati. Sehingga saya katakan tadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ribka adalah pribadi yang mempunyai kemurahan di dalam hatinya. Ketika si hamba itu datang kepada dia untuk meminta minum yang walaupun tidak dikenal oleh Ribka, tetapi oleh karena Ribka adalah pribadi yang bermurah hati, maka Ribka melayani, maka Ribka memberikan apa yang diminta oleh si hamba tersebut. Bahkan bukan hanya memberikan minum kepada si hamba tersebut, tetapi teman-temannya yang lain, teman-teman daripada si hamba ini, bahkan juga unta-untanya juga diberikan minum.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, yaitu mengenai buah roh. Salah satu buah roh adalah kemurahan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang tidak bisa dipungkiri dari dalam kehidupan kita ini, harusnya kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus juga menjadi pribadi yang bermurah hati di dalam kehidupan kita. Memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang lain yang mungkin juga orang yang membutuhkan pertolongan itu adalah orang yang belum kita kenal sama sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini, saya melihat bahwa kemurahan hati menjadi hal yang langka di tengah-tengah dunia ini. Termasuk juga di kalangan orang-orang percaya. Kemurahan hati menjadi hal yang langka dalam kehidupan orang-orang percaya. Lewat kebenaran firman Tuhan ini memberikan teladan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita, supaya kita orang yang percaya kepada Dia, bahwa kita harusnya mempunyai kemurahan di dalam kehidupan kita, mempunyai sikap murah hati di dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Karena hidup kita ini sesungguhnya adalah juga oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup yang kita hidupi saat ini juga oleh karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Kita yang tadinya tidak mengenal Tuhan, kita yang tadinya adalah hidup di dalam dosa, kita yang tadinya adalah hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, tetapi oleh karena kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita diangkat dari sana. Sehingga boleh saya katakan saudaraku, bahwa kita ini adalah produk daripada kemurahan hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sudah selayaknya juga kita mempunyai pribadi yang murah hati. Ada satu lagu pujian yang mengatakan seperti ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hidup kita ini, yang sedang kita hidupi ini, yang sedang kita jalani ini, adalah kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan kemurahan Tuhan itu dikatakan lebih daripada hidup, lebih dari apa yang kita hidupi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Matius, dalam ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan, dikatakan seperti ini. Dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ribka adalah perempuan yang murah hati dan memperoleh kemurahan. Jelas tadi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang-orang yang murah hati, orang-orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan itu juga. Dan itulah yang dialami oleh Ribka. Ketika dia menampilkan kemurahan, ketika Ribka bermurah hati kepada hamba itu, hal yang tidak diduga oleh Ribka justru disediakan oleh Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Ribka memberikan air minum yang mungkin tidak ada artinya, yang tidak berharga itu. Karena Ribka tidak sedang menjual air pada waktu itu. Dia hanya ambil dari sumur. Mungkin tidak ada artinya apa-apa. Tidak berharga. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Ribka memberikan air kepada hamba itu, ketika Ribka bermurah hati memberikan minum kepada hamba-hambanya daripada Ishak, dan juga kepada unta-unta daripada hamba ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan yang ditampilkan, kemurahan yang ada di dalam diri Ribka tidak gugur begitu saja. Tetapi ada buah daripada kemurahan itu. Ayat yang ke-22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu, artinya hamba itu, hamba yang tadi, mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Bayangkan Bapak Ibu, apakah Ribka ketika memberikan minum hamba itu, ketika Ribka memberikan minum hamba-hamba yang lain, ketika Ribka memberikan minum unta-unta daripada hamba itu, apakah sudah terjadi tawar-menawar? Artinya si hamba ini terlebih dahulu mengatakan, kalau engkau memberikan aku minum, maka aku akan memberikan ini, aku akan memberikan barang-barang ini, aku akan memberikan emas, aku akan memberikan gelang kepadamu. Apakah sudah terjadi tawar-menawar sebelumnya? Apakah Ribka sudah terlebih dahulu mengetahuinya? Ternyata dari kebenaran firman Tuhan ini, Ribka tidak tahu sama sekali kalau si hamba ini akan memberikan balasan kepada si Ribka tersebut. Tidak tahu sama sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan memang itulah harusnya pribadi-pribadi orang yang bermurah hati. Pribadi-pribadi hidupnya limpah dengan kemurahan tersebut. Dia tidak peduli seperti apa respon, seperti apa balasan daripada orang yang kita beri tersebut. Dia tidak peduli, dia tidak fokus di sana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berpikir, dia tidak berpikir di dalam dirinya, kalau saya nanti memberikan, kalau saya memberikan minum, kira-kira apa imbalan daripada si hamba ini? Apa imbalan daripada si bapak ini? Kalau tidak ada imbalannya, ngapain saya memberi? Ngapain saya layani dia dengan baik-baik? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan saudara, bahwa ketika kita bermurah hati, maka sesungguhnya kita tidak mengharapkan imbalan. Demikian juga sesungguhnya Tuhan yang sudah bermurah hati kepada kita, menyelamatkan kehidupan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa tersebut. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak mengharapkan imbalan daripada kita. Itulah sesungguhnya konsep daripada kemurahan hati tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari konsep kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Ribka adalah perempuan yang bermurah hati. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bermurah hati, maka bermurah hati orang yang memiliki kemurahan itu, cepat atau lambat dia akan mendapat kemurahan. Dalam Matius tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ditegaskan, berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka
akan beroleh kemurahan. Apakah Ribka memperoleh kemurahan itu hanya sebatas emas dan juga gelang tadi, Bapak Ibu? Kalau kita lanjutkan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi ini, Tuhan Yesus Kristus membaca ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan melihat kemurahan hati daripada Ribka. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ribka memperoleh kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Apa itu? Yaitu dia memperoleh calon suami, memperoleh suami yang luar biasa, yang tentunya tidak pernah dia pikirkan semuanya sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia hanya melakukan kemurahan itu di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami kembali diingatkan Tuhan lewat peristiwa yang dialami oleh Ribka dengan hamba yang datang kepada dia untuk meminta air untuk dia minum, Tuhan. Dan lewat cerita ini, lewat peristiwa ini Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa yang mau disampaikan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Khususnya lewat pribadi daripada Ribka Tuhan. Ribka adalah seorang pribadi yang bermurah hati Tuhan. Kemurahan hatinya itu Tuhan dapat kami lihat dalam pembacaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu mengajarkan kami kembali, firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami juga Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berkata Bapa di dalam surga bahwa salah satu daripada buah roh itu adalah kemurahan, dan Engkau juga berkata Bapa di dalam surga bahwa berbahagialah orang-orang yang bermurah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, ketika kami bermurah hati Tuhan di dalam kehidupan kami kepada siapapun, kepada orang lain Tuhan, maka kemurahan hati yang kami berikan itu Tuhan, yang kami tampilkan itu Tuhan, itu tidak sia-sia Bapa di dalam surga. Ada upah yang menanti kami Tuhan ketika kami bermurah hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap sahabat-sahabat SRK Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa, menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa di dalam surga. Karena sesungguhnya juga Tuhan, hidup mereka Bapa di dalam surga itu semua oleh karena kemurahan hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami ada sampai saat ini Tuhan, kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan pekerjaan kami, bahkan kami diselamatkan itu semata-mata oleh karena kemurahan-Mu Bapa di dalam surga. Kemurahan-Mu Tuhan lebih daripada hidup Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Memberkatilah Engkau Tuhan, setiap umat-umat-Mu, setiap sahabat-sahabat SRK Tuhan, yang mengikuti, yang mendengarkan program ini, bahkan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat program ini. Memberkati Engkau Tuhan atas kehidupan mereka, memberkati Engkau Tuhan atas pekerjaan mereka, memberkati Engkau Tuhan atas usaha mereka, memberkati Engkau Tuhan atas keluarga mereka, memberkati Engkau Bapa di dalam surga, di dalam hidup mereka, baik dimanapun mereka Tuhan bekerja, dan bidang apapun Tuhan pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan lewat
program ini Tuhan, mereka juga semakin dibangunkan, mereka juga semakin dibangkitkan, iman percaya mereka Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa yang sudah kami dengarkan Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami mau menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari ini Bapa di dalam surga penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, penuh dengan pengharapan yang daripada Engkau Bapa di dalam surga, bahkan penuh dengan keberkatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.